بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu kaidah-kaidah dasar dalam mempelajari memahami bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sempat kemarin telah menyinggung apa itu harf, apa itu al-kalimah, dan apa itu al-jumlatul mufidah, dan juga kita telah menyinggung beberapa prinsip dari huruf. Nah, sekarang kita masuk pada yang berikutnya, yaitu pembagian huruf. Nah, al-harfu ini terbagi dua. Al-harf punya dua bagian. Yang pertama adalah harful mabani, dan yang kedua adalah harful ma'ani. Nah, apa itu harful mabani? Harful mabani adalah huruf yang membangun suatu kata. Biasa juga disebut dengan harful hijai. Nah, yaitu yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan huruf ya. Nah, diawali dengan alif dan diakhiri dengan huruf ya. Nah, itulah harful mabani. Contoh, baitun. Nah, kata baitun itu berasal dari 3 huruf, yaitu al-ba, al-ya, dan at-ta. Nah, jadi kata ini merupakan kumpulan dari 3 huruf ini, al-ba, al-ya, wat-ta. Nah, sehingga dinamakanlah dia sebagai nama harful mabani, yaitu huruf hijaiyah, yaitu huruf yang membangun suatu kata. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua yaitu harful ma'ani. Nah, apa itu harful ma'ani? Yaitu huruf-huruf yang telah mempunyai arti, huruf-huruf yang telah memiliki makna, tapi maknanya di sini masih bersifat umum. Kenapa? Karena pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan 2 prinsip huruf. Yang kedua, yang salah satunya adalah al-harfu jaa lima'nan. Nah, huruf itu datang dengan makna, bersama makna. Artinya huruf itu nanti dia memiliki makna tatkala dia bersama dengan yang lainnya, seperti ini. Kalau huruf ba ketemu dengan huruf ya, ketemu dengan ta, bersama dengan ini 3 ini, maka membentuklah suatu kata namanya baitun. Barulah dia memiliki makna. Adapun harful ma'ani, walaupun dia memiliki makna tapi maknanya masih umum, nanti dia bersama dengan kalimat yang lain, barulah maknanya bersifat khusus. Jadi intinya dia tidak melanggar prinsip dari huruf itu sendiri. Nah, adapun salah satu contoh dari harful ma'ani adalah yang akan kita pelajari nanti adalah harful jar. Insyaallah nanti akan mendatang sendiri pembahasannya. Nah, inilah tentang permasalahan huruf. Nah, berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu al-kalimah. Nah, apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah lafaz yang mempunyai arti, baik itu 1 huruf, 2 huruf, atau lebih. Intinya dia sebuah lafaz yang memiliki makna, baik itu 1 huruf, 2 huruf, ataukah lebih. Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat
Ini disebut dengan kata. Paham ya? Nah, dalam bahasa Indonesia kalimat ini adalah kata. Nah, dari sini al-kalimah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ismu, yang kedua adalah al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harf. Jadi 3 komponen inilah yang disebut dengan al-kalimah. Al-ismu dalam bahasa kita disebut dengan kata benda, kita singkat KB. Dalam al-fi'lu dalam bahasa kita disingkat dengan kata kerja, KK. Dan al-harf dalam bahasa kita disebut dengan kata depan atau KD. Akan tetapi sebagai tanbih yang kita perlu ingatkan kepada kalian, al-ismu, isim, fi'il, dan harf dalam bahasa Arab tidak sama persis dengan kata benda, kata kerja, dan kata depan dalam bahasa Indonesia. Tidak sama persis. Kita cuma memberikan dari segi pendekatan pengertian saja supaya kalian bisa lebih memahami dan mengingatnya. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu isim. Nah, apa itu isim? Isim adalah kalimat atau kata yang mempunyai arti. Kalimat atau kata yang memiliki makna dan tidak disertai dengan waktu. Tidak disertai dengan waktu. Jadi isim adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Itulah isim. Nah, seperti contoh kata benda, kitabun. Nah, apalagi nama orang, Muhammadun. Apalagi nama tempat, misalkan Jakarta, dan seterusnya. Inilah isim. Nah, dan tidak disertai dengan waktu. Jadi yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik itu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Paham ya? Itulah isim. Nah, kemudian isim itu memiliki ciri-ciri. Nah, alamah. Dia memiliki ciri-ciri, tanda, sehingga kita bisa mengetahui, oh ini adalah isim. Yang pertama, ciri-ciri isim yang pertama adalah al-khafdu. Nah, apa itu al-khafdu? Yaitu berakhiran kasroh. Nah, al-khafdu itu artinya berakhiran kasroh. Nah, seperti contohnya bismillahi. Ya, para kata lafaz Allah dan ismi ini kasroh. Isim itu bisa di kasroh sehingga dinamakan al-khafdu, artinya bisa berakhiran kasroh. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah berakhiran tanwin. Nah, apakah itu diakhiri dengan dhammatain atau fathatain atau kasratain? Jadi isim itu bisa ditanwin. Nah, contohnya kitabun, lihat, ini bisa ditanwin. Nah, yang ketiga
Ciri yang ketiga dari isim diawali dengan al, alif wal lam. Diawali dengan al atau alif wal lam. Nah, ahli bahasa dari Kufah mengatakan al alif wal lam, sedangkan ahli bahasa dari Basrah mengatakan al. Nah, dua-duanya benar. Contohnya al kitabu. Tuh. Ini tanwin, ini pakai alif lam. Jadi itu saja prinsipnya. Artinya kalau dia pakai alif lam berarti dia tidak boleh tanwin. Kalau dia tidak pakai alif lam berarti dia wajib tanwin. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat bisa dimasuki huruful jar. Nah, bisa dimasuki huruful jar. Nah, apa itu huruful jar? Insyaallah nanti ada pembahasannya. Yaitu kumpulan huruf-huruf yang apabila masuk pada isim, maka isim itu dikasroh, dijer. Nah, insyaallah nanti ada pembahasan khusus tentang huruful jar. Dan yang terakhir dari ciri isim adalah menunjukkan nama orang atau kata benda. Menunjukkan nama orang atau kata benda seperti nama Khalidun. Ini nama orang, jadi dia isim. Ataukah kata benda daftarun. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi ada berapa ciri isim? Ada 5. Satu adalah al-khafdu, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah alif wal lam, yang keempat adalah huruful jar, dan yang kelima adalah menunjukkan nama orang atau kata benda. Nah, jadi itulah pembahasan ringkas tentang isim. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya baru kita akan masuk lagi pembahasan tentang al-fi'lu dan al-harf. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita untuk malam hari ini. Semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.